kita mau nanya nih, kenapa emang dengan perawatan dan why mesti dirawat? Oke, silakan. Ada yang mau jawab duluan? Oh, oh. Oke, silakan aja, nggak apa-apa, langsung aja. Siapa yang mau jawab duluan? Karena biasanya kalau yang jawab duluan itu emang langsung diborong pertama kali di awal ya. Oke, silakan. Oh, sama juga. Kalau gitu mesti disebut namanya ya. Oke, kalau gitu kita dari yang muda aja ya. Kenapa emang perawatan Krisela? Karena menurut saya itu adalah hal yang terpenting, karena kan selagi masih muda, kita punya kesempatan, kita harus merawat kulit kita, karena kalau enggak pas tuanya udah kusam dong. Jadi tentunya kita harus perawatan biar wajah kita tetap kelihatan sehat, glowing, dan bagi setiap perempuan, cantik itu adalah suatu kebanggaan. Jadi siapa sih yang nggak mau cantik? Yang mau cantik tentunya kita harus perawatan. Iya. Jadi ceritanya kalau mau awet muda gitu ya, harus perawatan gitu ya ceritanya ya Krisela ya. Pernah melihat nggak mereka-mereka yang nggak perawatan, kemudian tuanya kurang lebih seperti apa? Maksudnya pernah kayak ngebandingin gitu nggak? Pernah. Jadi Gimana? yang nggak perawatan tentunya tuh wajah mereka tuh kayak pas tuanya udah kelihatan kusam. Apalagi kan kalau pas keluar rumah, apalagi kan di Indonesia Wah, suaranya kayaknya harus nggak pas tahun-tahun ibu-ibu yang pas udah tua tuh. Halo, iya, kurang jelas sepertinya. bisa kedengaran? Bisa kedengaran. Silahkan Priscilla. Oke, jadi kalau buat mereka yang nggak perawatan dari dulu, dari masih muda, jadi pas tuanya itu kan tentunya wajah mereka kelihatan beda, kayak ada flek-fleknya, ada yang flek putih, bahkan ada yang juga. Terus karena mereka kan keluar rumah di Indonesia kan mataharinya itu kan panas, terik kan, nggak pakai sunblock, nggak pakai krim muka untuk melindungi, akhirnya pas tua kan ditimbun semua di dalam kulit wajah, akhirnya pas tuanya itu malah jadi parah, jadi bercak-bercak gitu di mana-mana, kelihatan nggak sehat. Bahkan mungkin yang usianya masih 50 atau 40 tapi udah kelihatan kayak 60, 70, malah jauh lebih tua. Bahkan kalau dibandingkan mereka yang perawatan dari masih muda, meskipun mungkin usia mereka udah 50, 60, tapi masih kelihatan muda, masih kelihatan 30-an, 40-an. Jadi itulah kenapa kita harus perawatan sejak masih muda. Oke, thank you banget. Kalau gitu aku sekarang akan beralih kepada Shirley ya. Oke, Sista Shirley boleh berbagi kenapa emang mesti perawatan? Iya dong, yang namanya kulit nih, sesuatu yang kalau kita bicara tentang panca indera itu adalah panca indera yang paling luas ya guys. Dan sesuatu kalau udah rusak itu repairnya pasti membutuhkan waktu yang lebih lama, membutuhkan biaya yang lebih mahal. Nah, semuanya kita udah tahu nih, lebih baik mencegah daripada mengobati. Nah, termasuk bagian kita yaitu namanya kulit. Kulit ini adalah bagian terluas yang wajib untuk kita kasih nutrisi, guys. Bayangkan, kita keluar dari rumah, itu yang melindungi organ-organ tubuh kita, itu adalah kulit. Nah, kulit ini kan terpapar oleh matahari, terpapar oleh kena polusi. Nah, kalau biasanya bakteri cuma kita cuci, ya kan? Atau kuman itu kita cuci, entah itu kita mandi hilang. Nah, tetapi sesuatu yang di dalamnya nih kena radikal bebas. Pernah nggak kita itu kepikir nih bahwa yang namanya kalau kita lihat banyak mereka-mereka nih yang usianya itu di atas 40 tahun, itu kenapa ya kok lebih mudah untuk keluar garis-garis halus? Kenapa ya kok lebih mudah itu untuk kelihatan kusam? Jawabannya karena tidak melakukan perawatan. Nah, sehingga hari ini nih booming banget orang itu mempromosikan perawatan A, B, C, D, E, mulai dari yang paling murah sampai yang paling mahal. Yang katanya cepet instan nih, katanya jadi putih, jadi glowing. Ingat ya guys, aku ingin kasih satu statement yang kita wajib tahu.
sesuatu yang mudah banget glowing dalam waktu cepat dan dalam super instan, itu biasanya nih, itu juga akan instan dengan, cepat banget untuk rusak. Nah, jadi kalau kita mau melakukan sebuah perawatan nih, kita mesti lihat apa kandungannya, apa isinya, bagaimana melakukan perawatan kepada kulit kita, efeknya seperti apa gitu sih. Dan yang pasti Oke. nih, satu yang terakhir. Nah, tahukah kita bahwa kolagen kita itu terjadi penurunan nih guys ceritanya pada saat usia 21 tahun loh. Nah, gitu Sista. Jadi ceritanya sejak usia 21 tahun, meskipun kulitnya itu kelihatan kencang, tapi di dalamnya itu udah terjadi yang namanya degradasi gitu kah? Betul banget. Jadi, kita itu wajib sudahan melakukan pemilihan perawatan yang tepat itu sebelum usia 21 tahun bahkan. Oke, nanti kita lanjut ya, karena aku juga penasaran nih, kenapa yang namanya kolagen itu 21 tahun, karena biasanya orang itu baru nyadar dan baru bingung pada saat udah kelihatan garis-garis, pada saat udah kelihatan kerut-kerut. Oke, nanti aku kembali ya, Sista. Sekarang nih kita akan beralih kepada Ci Sylvia Fu, pemilik klinik The La Beauty. Ci, bener ya aku sebutkan The La Beauty atau La Beauty atau apa ya? The Lady. Oh, The Lady. Boleh promo nih. The Lady ini Instagramnya apa ya? The Lady Beauty Center. Oh, iya, iya, iya. Lokasinya di kota mana tuh kliniknya? Kita ada di Pematang Siantar. Dari Medan itu sekitar 2,5 jam kalau dari tol. Oke, sebagai pemilik klinik nih, kenapa emang buai dengan perawatan? Gimana sih? Tadi kurang jelas. Kenapa harus dirawat atau kenapa perawatan? Kulit kita itu boleh dibilang itu harus wajib ya perawatan. Karena kalau tidak dirawat seperti yang dikatakan Ci Sherly sama Ci Priscilla tadi, kalau nggak dirawat itu pasti menua lebih cepat, tua sebelum usia. Nah, itu sel-sel kita itu apalagi tiap-tiap pribadi itu kegiatan sehari-harinya kan berbeda. Terus konsumsi yang setiap hari yang kita konsumsi itu juga berbeda. Nah, dari sana juga sangat berpengaruh ke kulit kita. Jadi kalau kita nggak rawat, nah siapa yang mau tua sebelum usia? Ayo. Nggak ada kan? Nggak ada. Mungkin yang mau tua sebelum usia bisa angkat tangan di chat box ya. Kayaknya nggak ada yang bakal. Jadi kita, tapi istilahnya banyak sih yang saya temui itu, kalau banyak yang nggak sadar, kulit itu harus dirawat dari usia teenager. Nah, teenager itu usia berapa tahun? Ayo, ada yang tahu? Seperti kita ini, teenager. Nah, jadi dari usia teen itu, dari usia 13 itu, kita udah harus melawat kulit kita. Jadi, ternutrisi dengan baik, dan vitamin-vitaminnya itu lebih cepat kerjanya. Jadi, kulit kita kalau masih muda, pasti proses ininya lebih cepat. Tapi kalau usia kita udah 30 ke atas, apalagi udah mendekati kepala 4, siap-siap harus ini maksimal banget, apalagi yang usia 40 ke atas. Oke, thank you. Nah, sekarang aku mau pindah ke dokter cantik nih ya, karena kan yang nomor 1 yang paling muda, kemudian ada Shirley, kemudian ada Ci Sylvia. Nah, si dokter ini yang sudah punya pengalaman melanglang buana ke sana kemari, kayaknya bisa nih kasih satu hal yang membuat kita ini, oh iya, emang aku juga butuh, aku juga perlu perawatan. Ci Eli, dokter Eli, gimana nih? Kenapa harus perawatan, dok? Ya, kayaknya
Sudah dijawab semua dari Christella, Cik Shirley, Cik Sylvia ya, sudah dijawab semua. Tapi kalau untuk dari kesehatan, memang untuk melindungi kulit itu sebagai sarana pertama yang terpapar. Jadi itu yang kita harus lindungi dari kalau kulit wajah yang memang terpapar yang pertama dari bagian atas ya, daripada tangan, kaki, kan kita berdiri, kita terpapar yang pertama kali dari atas. Jadi memang pertama-tama kali yang kena itu kulit. Jadi selain kita melindungi, kita juga mempercantik. Fungsi utama kulit kan melindungi organ yang di dalam. Jadi kalau terlalu banyak kena sinar matahari, kita tidak lindungi, itu efeknya kita ke kanker kulit ya. Jadi lebih untuk mencegah penyakit. Jadi memang istilah dari Shirley tadi yang mencegah lebih baik dari mengobati itu betul sekali. Jadi fungsi pertama melindungi, fungsi kedua mempercantik. Itu yang utama juga kalau untuk wanita ya, untuk mempercantik, menunda penuaan. Segala sesuatunya kita rasa harus ada perlindungan dari awalnya saja itu. Jadi itu yang kita utamakan. Jadi dari segi kesehatan, kecantikan kita dapat meraup semua. Sekali dayung, 2-3 pulau ya terlampaui. Itu dasar utama kenapa kita harus mengadakan perawatan ini. Oke, ini pada dasarnya kalau saya simpulkan nih Ci, itu bukan cuma sekedar supaya wanitanya atau kulit wajah kita kelihatan lebih awet muda atau supaya kelihatan cantik, tapi yang utama itu justru kesehatan baru dan kecantikan, gitu ya Dok ya? Iya. Sehingga bukan cuma sekedar mengedepankan cantik atau mengedepankan putih, tapi juga mengedepankan yang namanya healthy skin. Ya, Sehingga ada sesuatu yang bersinergi antara healthy and beauty. Betul ya, Dok? Iya, betul. Karena kan sekarang ini zamannya banyak sekali mereka-mereka yang nggak peduli tentang healthy-nya, tapi mereka cuma peduli tentang beauty-nya. So guys, acara pada pagi hari ini kayaknya kita semakin panas nih untuk cerita-cerita lebih dalam lagi, karena ngomong tentang kulit ini adalah satu bagian luasan yang paling luas dari semua yang kita punya, sehingga ini emang benar-benar harus kita jaga, terutama tadi yang kalian udah dengar dari Dr. Eli yang mengatakan bahwa yang kena pertama kali sinar matahari atau yang terpapar pertama kali dengan debu atau yang terpapar pertama kali dengan sesuatu yang akan menjadi masalah buat kulit itu adalah muka. Kalau yang namanya badan kita tutup dengan baju seperti ini, atau yang namanya kaki kita juga tutup dengan rok yang panjang atau dengan celana panjang, kan nggak mungkin yang namanya muka kita tutup semua nih. Emang kondisi new normal yang ditutup hanya sebagian aja, yaitu bagian hidung ke bawah ya guys ya. Tapi kan tetap bagian separuh wajah ke atas masih tetap terbuka. Jadi dengan kondisi new normal ataupun nggak new normal, kalian udah tahu bukan cuma masalah kecantikan, bukan masalah supaya nggak cepat tua, tapi masalah kesehatan, healthy and beauty.